primer bahwa perbuatan terdakwa Joko Sugiarto Tjandra merupakan kejahatan yang diatur dan diancam 71 itu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, itu pasal 55 ayat 1 ke 1, itu pasal 6, itu pasal 64 ayat 1, itu pasal 1 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lebih subsidiar lagi, perbuatan terdakwa Joko Sugiarto untuk Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, itu pasal 55 ayat 1 ke 1, pasal 480 ke 1, itu pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang yang isinya sebagai berikut. Saya bacakan pendahuluan dan seterusnya. Umum dalam surat dakwaannya tanggal 10 Februari 2000 yang dibacakan di pasal 1 ayat 1 sub A junto pasal 28 junto pasal 71 junto Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 junto pasal 64 ayat 1 Nomor 31 Tahun 1999 yang diusulkan tersebut tidak senang masuknya jika dikatakan tidak sesuai dengan pasal 613 KUH Perdata karena tidak diikuti sehingga ia dihadapkan ke persidangan dakwaan primer sebagai berikut. Bahwa masalah pokok perkara ini berawal dari adanya perusahaan nasional Indonesia yang berasal dari transaksi swap dan money market sebesar 436 miliar. Sedangkan yang meminta supaya dakwaan dinyatakan tidak dapat diterima dikabulkan. Pada saudara penuntut umum maupun saudara terdakwa, saudara sesuai ketentuan pasal 196 punya hak sebagaimana diatur dalam KUHP. Demikian juga dalam pasal 156 ayat 2 daripada KUHP tentang hak baik dari penuntut umum maupun dari terdakwa. Saya ulangi pasal 156 ayat 3. Makanya memang saya katakan kalau mau dimajukan dan justru dulu yang dimajukan, kemudian BI, kemudian BDNI kan juga siapa suruh dia pinjam kepada Bank Bali, dan karenanya tadi pertimbangannya bahwa itu adalah perdata saya kira tepat sekali, karena yang berhak menilai bahwa itu adalah victim adalah memang si peradilan hakim perdata. Jadi kami cukup puas dengan keputusan. Konsekuensi ini masalah hukum. Pak Ridwan. Artinya kan dalam masalah juga. Silakan saja ya kalau ada pakar segala rupa itu menilai kembali isi surat dakwaan, eksepsi dan putusan apakah itu sudah tepat dan adil. Silakan para pakar menanggapi. Baik surat dakwaan segala rupa ini supaya ada suatu objektivitas di dalam penilaian. Oke Pak Mukyar, Pak. Jadi artinya ini bahwa sebenarnya hakim tidak boleh memutus materi perkara. Tidak menyangkut materi perkara. Ya. Dan ini ada dua, yurisdiksi pengadilan ini dan apakah dakwaan itu kabur atau tidak. Betul. Yang dinilai surat dakwaannya dengan kompetensi relatif, tidak menyangkut materi. Jadi apakah pertemuan benar atau melawan hukum dan segala macam itu materi perkara. Materi perkara sendiri belum diperiksa. Hakim sudah terlalu berani. Jadi hakim melampaui kewenangan yang sebenarnya punya. Ya. Berarti dengan tidak diterimanya dakwaan apa yang akan dilakukan? Kami akan pikir-pikir apakah dengan mengadakan perlawanan terhadap putusan selain. Berapa lama Pak? 7 hari, undang-undang itu 7 hari. Tidak, bukan masalah perbaikan. Ya kami masih di pihak selatan. Jadi alasan tadi sudah itu materi perkara, karena kita belum memeriksa materi perkara. Kalau alasan hakim tidak berwenang mengadili karena ini perdata. Tidak, bukan itu. Mengadili, kewenangan mengadili, maksudnya locus delicti. Tetapi itu tidak dikupas karena penasihat hukum tidak minta itu. Gitu. Tapi ini Joko Chandra bebas. Menurut isi putusan sela tadi, ya dibebaskan dari tahanan kota yang selama ini hakim
memberikan tahanan kota, sedangkan penuntut umum tetap menahan rutan, dialihkan ke tahanan kota. Sekarang dilepaskan dari tahanan kota. Bebas. Tetapi belum bisa kita laksanakan kalau isi putusannya belum ada. Gitu. Jadi kami akan menerima dulu putusannya baru kita laksanakan, dan putusan harus dilaksanakan untuk hak asasi orang. Namun upaya hukum mungkin kita akan lakukan. Ya, saya kira demikian. Ya. Mantapnya. Sekarang kita ambil semua. Tapi intinya tentang clearing kesehatan Pak Harto. Oleh karena itu kami pada hari ini meluruskan hal tersebut supaya sesuai pendapat dengan Jaksa Agung bahwa hal-hal yang menyangkut medis itu bukan urusan jaksa dan pengacara. Jadi silahkan langsung menghubungi tim medis Pak Harto, bukan mengambil pengacara. Itu intinya. Yang kedua, kami sudah 4 kali, jadi sebagai catatan sudah 4 kali menanyakan tentang legalitas daripada pencabutan SP3. Tapi sampai detik ini pun, sampai tadi, kami tidak mendapat jawaban apapun juga. Nah ini menurut kami, ya kami himbau lah jaksa dalam hal menangani kasus Pak Harto itu lebih profesional. Jadi sudah 4 kali sejak 3 bulan yang lalu, bayangkan. Sejak bulan Desember tahun 1999 sampai dengan Maret tahun 2000. Kami tidak mendapatkan keterangan apapun tentang legalitas pencabutan SP3. Ini saja yang difotokopi, dimeteraikan, ganti ke sini, nanti kami cabut, ganti. 30 menit, sampai. Jadi kalau nunggu sampai jam 9:30, bisa nggak jam 10? Harus ada suara ya. Kita coba lah.